Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sati Dwi Lestari dengan NIM belakang 078. Pada kesempatan kali ini, saya ingin presentasikan mengenai hukum diplomatik dan konsuler. Yang pertama ada pengertian. Hukum diplomatik merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama, dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional. Selanjutnya ada konsuler. Konsuler adalah perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan negara pengirimnya di bidang konsuler dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara tersebut. Lalu ada sejarah hukum diplomatik. Kongres Wina tahun 1815 menjadi tonggak awal dalam sejarah diplomasi modern. Kemudian pada tahun 1927 dibentuklah Komite Ahli yang bertujuan untuk membahas kodifikasi perkembangan hukum internasional, yang salah satu pembahasannya adalah subjek hukum diplomatik yang meliputi dari cabang-cabang pergaulan diplomatik antar bangsa yang harus diatur secara internasional. Kemudian pada Konferensi Negara-Negara Amerika pada tahun 1928, usulan dari Komite Ahli ini menghasilkan dua konvensi, yaitu pejabat diplomatik dan pejabat konsuler. Lalu dibentuklah Komisi Hukum Internasional setelah 2 tahun PBB didirikan, yang dalam rentang waktu 30 tahun telah menangani 27 topik dan subtopik hukum internasional yang 7 diantaranya membahas mengenai hukum diplomatik. Lalu ada sumber hukum diplomatik. Dalam kurun waktu lebih dari 150 tahun, telah banyak dicapai perjanjian-perjanjian yang menciptakan hukum khususnya dalam hukum diplomatik, yaitu antara lain The Final Act of Congress of Vienna 1915, the Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocols. Lalu ada Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocols. Kemudian ada Convention on Special Missions and Optional Protocols. Lalu Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally. Dan yang terakhir ada Vienna Convention on the Representation of State in their Relations with International Organizations. Lalu ada bentuk hubungan diplomatik. Komisi Hukum Internasional menyebutkan bahwa bentuk paling tepat dalam mengadakan hubungan diplomatik antara dua negara adalah dengan mendirikan misi diplomatik tetap atau legation. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi kedua negara untuk mencari cara atau bentuk yang lain. Selain mengirim wakil diplomatik ke negara lain, terdapat juga bentuk-bentuk hubungan diplomatik lainnya, baik yang bersifat tetap maupun khusus atau sementara. Hubungan tersebut adalah yang pertama ada akreditasi rangkap, yaitu bila mana suatu negara pengirim menempatkan atau menugaskan seorang wakilnya untuk lebih dari satu negara penerima. Hal ini diatur dalam pasal 5 Konvensi Wina 1961. Misalnya, setelah berakhirnya Perang Dunia II, Cina pernah menempatkan seorang wakilnya untuk Jerman, Rusia, Inggris, Prancis, dan Italia. Selanjutnya ada akreditasi bersama. Terjadi bila mana beberapa negara menempatkan orang yang sama sebagai kepala perwakilan mereka di suatu negara lain. Jadi bisa dikatakan sebagai kebalikan dari akreditasi rangkap. Hal ini diatur dalam pasal 6 Konvensi Wina pada tahun 1961. Dan yang terakhir ada diplomasi ad hoc, sering disebut misi khusus, diatur dalam pasal 2 Konvensi Misi-Misi Khusus 1969 atau New York Convention on Special Missions 1969, yang menyatakan bahwa suatu negara dapat mengirim satu misi khusus ke negara lain atas persetujuan sebelumnya dari negara lain itu, di mana persetujuan itu diberikan melalui saluran diplomatik maupun cara-cara lain yang disepakati bersama. Kemudian ada fungsi-fungsi dari hubungan diplomatik. Dalam pasal 3 Konvensi Wina 1961 disebutkan bahwa seorang perwakilan atau pejabat diplomatik memiliki fungsi antara lain A.
mewakili negara pengirim di negara penerima, kemudian melindungi di wilayah negara penerima untuk kepentingan negara dan warga negara yang diwakilinya. Lalu ada mempelajari dengan segala cara yang sah setiap kondisi dan perkembangan keadaan yang ada di negara tempatnya bertugas dan melaporkannya kepada negara yang diwakilkannya. Lalu yang terakhir ada meningkatkan hubungan persahabatan dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan antar negara pengirim dan negara penerima. Sedangkan berakhirnya fungsi-fungsi diplomatik tersebut dapat disebabkan karena beberapa hal atau keadaan ini. Satu, pejabat diplomatik yang bersangkutan dipanggil pulang oleh negaranya, baik disebabkan karena tugasnya telah usai maupun karena memburuknya hubungan antar kedua negara. Dalam keadaan yang disebut terakhir ini, maka perwakilan akan dipimpin oleh charge d'affaires atau kuasa usaha. Lalu yang kedua, ada pejabat diplomatik yang bersangkutan dinyatakan persona non grata, lalu dibekukannya atau putusnya hubungan diplomatis. Kemudian ada hak-hak perwakilan dari diplomatik. Menurut Konvensi Wina 1961, hak-hak perwakilan diplomatik antara lain 1. Inviolability atau tidak dapat diganggu-gugat, yaitu kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan dari segala gangguan yang merugikan diplomatik. Kemudian ada immunity atau kekebalan, yaitu kekebalan terhadap yurisdiksi dari hukum negara penerima baik hukum pidana, perdata, ataupun administratif. Kekebalan ini pun meliputi kekebalan atas diri pribadi, kekebalan keluarga seorang pejabat diplomatik, kekebalan dari kewajiban menjadi saksi, kekebalan kantor perwakilan negara saing dan tempat kediaman wakil diplomatik, kemudian dan yang terakhir ada kekebalan korespondensi. Lalu ada akhir perutusan diplomatik dan konsuler. Pemberitahuan oleh negara penerima kepada negara pengirim bahwa negara penerima menolak mengakui agen diplomatik itu sebagai seorang anggota misi. Hal ini bisa terjadi karena alasan keamanan negara atau tidak jelasnya rekam jejak dari agen diplomatik negara pengirim. Kemudian ada pemberitahuan oleh negara pengirim kepada negara penerima bahwa fungsi agen diplomatik tersebut telah berakhir. Hal ini umum terjadi karena wakil-wakil diplomatik yang menjalankan misi diplomatik memiliki masa tugas. Lalu ada tujuan dari misi tersebut telah terpenuhi. Alasan ini biasa digunakan bagi wakil-wakil diplomatik yang menjalankan misi perdamaian. Dan yang terakhir, ada masa berlaku surat kepercayaan yang diberikan telah berakhir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.